Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Alangkah bahagianya kita saat anak-anak kita berwudu untuk menunaikan sholat. Meskipun kita melihat cara berwudu mereka belum sempurna, setidaknya anak-anak kita mulai berlatih menjalankan ibadah. Karena anak adalah amanah yang harus kita jaga. Sudahkah kita berwudu dengan benar? Jangan biarkan anak-anak kita berwudu dengan cara yang salah. Sedikit demi sedikit kita ajari bagaimanakah berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita sering menyaksikan banyak di antara kita berwudu asal-asalan, asal basah, asal sentuh, tapi tidak mengetahui batasannya yang harus dibasuh air. Seharusnya kita mengetahui rukun dan sunnahnya dalam berwudu. Mungkin kita menyepelekan berwudu, padahal inilah awal mula sahnya sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat kalian tidak akan diterima tanpa kesucian berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu banyak hikmah dan manfaat wudu yang sering terlupakan. Karena itulah, sempurnakanlah wudu kita sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Wudu adalah sebuah ritual ibadah untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Perintah berwudu disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Wudu bukan sekedar sebuah ritual ibadah, juga terbukti menyehatkan baik fisik maupun psikis. Khasiat wudu sudah banyak diulas oleh para ilmuwan yang membuktikan keagungan ajaran Islam. Syariat ini sudah ditetapkan 14 abad silam dan manfaat wudu baru bisa dijelaskan pada abad ini. Kenapa wudu erat kaitannya dengan kesehatan? Inilah salah satu rahasianya. Kulit merupakan organ terbesar tubuh kita yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman kuman, racun, radiasi, juga mengatur suhu tubuh. Jika kulit kita kering, maka akan berbahaya bagi kesehatan kulit karena mudah terinfeksi kuman. Dan dengan berwudu, kelembaban kulit akan terjaga dan terjadi proses permajaan dan pencucian kulit beserta pori-porinya dan lubang-lubang tubuh lainnya seperti rongga mulut, hidung, dan telinga. Kebiasaan mencuci tangan baru dikampanyekan pada abad ini. Padahal umat Islam sudah lama terbiasa mencuci tangan minimal 5 kali sehari dengan berwudu. Umat Islam sudah terbiasa berkumur-kumur membersihkan rongga mulut dengan berwudu. Penelitian modern membuktikan rutin berkumur-kumur akan membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan dan menjaga mulut dan tenggorokan dari radang serta menjaga gusi dari luka. Manfaat lainnya menguatkan sebagian otot wajah dan menjaga kesegaran. Dalam berwudu disunahkan untuk istinsyaq, yaitu menghirup air melalui rongga hidung sampai ke tenggorokan bagian hidung, nasofaring. Fungsinya untuk mensucikan selaput dan lendir hidung yang tercemar oleh udara kotor dan kuman. Lubang hidung merupakan tempat yang rentan dihinggapi mikroba dan virus.
Dengan melakukan istinsyak, lubang hidung menjadi bersih dan sehat. Demikian pula ketika membasuh sela-sela jari seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sempurnakanlah wudumu dan basuhlah sela-sela jari. Hadits riwayat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Secara medis, dalam jari terdapat serabut syaraf, arteri, vena, dan pembuluh limfa. Dengan menggosok-gosok sela-sela jari akan memperlancar aliran darah perifer yang fungsinya mensuplai makanan dan oksigen. Tidak hanya soal kesehatan, bagi orang yang mengetahui hikmah dan manfaat wudu, ia akan terus menjaga dirinya dalam keadaan bersuci. Tidak hanya berwudu untuk menjalankan sholat. Rasulullah bersabda, perhiasan-perhiasan di surga itu sampai dari tubuh seseorang mukmin, sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu, yakni sampai di mana air itu menyentuh tubuhnya. Sampai di situ pula perhiasan yang akan diperolehnya di surga. Hadits riwayat Muslim. Orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan bersuci, berarti ia telah menunjukkan kecintaan dan kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Meskipun kita memiliki wudu, disunahkan untuk memperbaharui wudu sebelumnya untuk menunaikan sholat, sesuai dengan petunjuk Nabi. Seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku akan perintahkan untuk berwudu pada tiap mau sholat, dan wudu itu dengan bersiwak. Hadits riwayat Ahmad. Ada beberapa kondisi yang disunahkan untuk berwudu, antara lain sebelum tidur. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan orang yang membiasakan berwudu sebelum tidur akan didoakan oleh malaikat. Rasulullah bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Berwudu, meskipun terlihat seperti ibadah yang mudah dan praktis, tapi masih banyak yang tidak mengetahui apa saja rukun dan sunnah berwudu. Bagaimanakah tata cara wudu Nabi? Inilah panduannya. Saya yakin semua dari kita pasti sudah pernah berwudu. Akan tetapi kita mencoba di pagi hari ini untuk melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya tata cara wudu yang benar. Wudu tidak bisa disepelekan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la salata liman la wudu alah. Tidak ada salat bagi seseorang kalau seandainya dia tidak memiliki wudu. Maka wudu merupakan kunci untuk bisa mendapatkan salat yang berkualitas. Agar salat kita berkualitas, maka wudu kita pun harus wudu yang berkualitas. Yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berwudu adalah diawali dengan niat kita, bahwa kita ingin melaksanakan aktivitas ibadah wudu. Karena Rasulullah SAW menegaskan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Setelah kita berniat akan melaksanakan wudu ikhlas lillahi ta'ala, maka yang kedua yang harus dikerjakan adalah membaca bismillah. Karena Rasulullah SAW menegaskan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak disebut orang itu melakukan aktivitas wudu kalau seandainya di awalnya tidak diawali dengan ucapan bismillah. Setelah bismillah, jangan lupa kita hidupkan keran ini dengan komposisi air yang tidak terlalu deras. Karena apa? Ditakutkan ketika kita buka keran itu dengan deras, itu mubazir. Lihat dulu kalau seandainya di anggota tubuh kita ini masih ada sesuatu, aksesoris yang mungkin nanti akan menghalangi sampainya air ke kulit dari anggota tubuh kita, maka hendaknya dilepas terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari pembantunya Utsman bin Affan, Imran, ya, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka beliau mengatakan yang pertama dilakukan adalah mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Ya. Mencuci kedua tangan, kita lihat bagaimana pertama setelah dibuka keran, lalu cuci kedua tangan. Dimulai dari tangan kanan dicuci, ya. Lalu tangan kiri dicuci,
Khalil baina asabi. Rasul mengatakan begitu, artinya di antara jari-jari ini pun dimasukkan air untuk dicuci, untuk dibasuh. Setelah selesai, maka selanjutnya dikisahkan kepada kita bagaimana Utsman bin Affan mengambil air dengan tangan kanan, lalu setelah itu dimasukkan untuk berkumur-kumur, setengahnya dihisap ke hidung. Madmadha tsumma stansyaqa wastansar. Lalu setelah itu air yang ada di hidung ini dikeluarkan. Jadi perlu diingat, bukan air di hidung itu ditempel atau kita ambil air sedikit lalu kita tempelkan di hidung, tidak. Kita ambil dari tangan kanan kita air di sini, lalu setengahnya kita ambil untuk kumur, setengahnya kita hirup ke dalam. Ini yang dinamakan dengan istinsyak. Bahkan Rasul mengatakan baligh fil istinsyak. Dalam, ketika kita menarik air ke dalam hidung ini, tolong ditarik dengan dalam. Illa fisyam, kecuali ketika kita berpuasa. Ya. Dan alhamdulillah secara kedokteran istinsyak pun memberikan dampak positif yang luar biasa. Ambil satu tangan dengan tangan kanan, ya. Ambil dengan tangan kanan, setengah dipakai untuk berkumur, setengah dimasukkan ke dalam hidung. Lalu air dikeluarkan melalui hidung dengan tangan kiri. Ini dilakukan salatan 3 kali. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari itu makruh. Ya. Setelah ini selesai, lalu yang dibasuh berikutnya membasuh muka, wajah. Yang perlu diingat, banyak dari kita kesalahan ketika membasuh wajah ini, tidak semua wajah dibasuh. Batasan wajah, kalau kita lihat dari wajah, ya, ini diawali bagian atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Lalu bagian bawah adalah ujung jakun. Jadi jenggot ini masuk bagian wajah. Ini bagian atas, bagian bawah. Bagian kanan dan kiri ini adalah anak telinga. Bagian kanan, anak telinga, bagian kiri. Maka wajah, ketika kita sebut wajah, ini mencakup keseluruhannya. Kalau seandainya ada sesuatu bagian dari wajah yang tidak terkena basuhan, ditakutkan masuk dalam kategori Rasul. Wailun lil aqabi minan nar. Kategori yang disebutkan oleh Rasul bahwa bagian yang tidak terkena air maka tempatnya di neraka. Ini menunjukkan bahwa wudunya tidak sah. Ambil air dengan kedua tangan. Lalu setelah itu usapkan bagian depan wajah terlebih dahulu. Bagian luar wajah, ya, bagian luar wajah diusap semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baru setelah itu bagian dalam untuk mengusap bagian hidung yang ditakutkan nanti ada hidung-hidung ini yang tidak terkena air. Diakhiri dengan jenggot. Kita lakukan juga salatan 3 kali. Jangan lebih dari itu, karena lebih dari itu makruh hukum. Setelah selesai dari wajah kita basuh secara keseluruhan dan sempurna, maka kita masuk bahagian wudhu berikutnya, yaitu kedua tangan. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahagian tangan ini dengan batasan, ya. Ilal mirfaq, nih sampai di sini nih mirfaq. Sampai siku. Sampai siku. Jadi batasan tangan itu dari ujung jari sini sampai di siku. Harus kena semuanya. Kalau ingin dilebihkan, bagus. Asbiril wudu, kata Nabi. Silakan sempurnakan dengan dilebihkan sedikit, tidak ada masalah. Ya. Dan yang perlu diperhatikan juga sela-sela jari. Jangan sampai kita membasuh tangan itu dalam keadaan seperti ini, yang ditakutkan nanti ada sela jari yang tidak terkena air. Kita basuh sampai dengan siku, lalu setelah itu dibalikkan kembali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya. Sunnahnya, wajibnya 1 kali, 1 kali. Seperti yang kita lihat. Kanan, ya, dengan jari-jari semuanya dimasukkan. Lalu ke atas terus sampai dengan siku, dilebihkan sedikit tidak mengapa, basahkan semua, lalu turun ke bawah lagi. Dilakukan hal yang sama, ya, sebanyak 3 kali. Untuk mengikuti sunnah yang disampaikan dari hadis Utsman bin Affan. Setelah tangan selesai, maka kita mengambil air sedikit untuk kita basahkan tangan kita. Kita imsah atau kita usap kepala kita. Wamsahu biruusikum. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah, dan dijelaskan bagaimana dari hadis Abdullah bin Zaid dari riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengusapkan kepalanya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil air dari tangannya, diusapkan fa'aqbala biyadaihi tsumma adba. Ke belakang keseluruhan, lalu ke depan. Dengan sisa air yang ada di tangannya, beliau mengusap atau memegang telinganya. Diambil air, ya, seperti biasa tadi yang saya sampaikan, lalu dibuang sedikit airnya, diusap ke belakang, lalu ke depan kembali, dengan sisa air yang ada, mengusap telinga dari depan ke belakang. Ini hanya 1 kali saja. Karena kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan dari Maula
Umran Maula Uthman tadi dari riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan Rasul melaksanakan ini 1 kali saja. Setelah itu kaki. Ya. Kaki ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kaki ini batasannya dari ujung kaki, ujung jari sampai dengan mata kaki. Sampai dengan mata kaki tidak ada bagian yang tidak boleh ada bagian yang tidak terbasuh. Semua harus terbasuh. Kalau mau dilebihkan sedikit boleh. Dan yang perlu diperhatikan di kaki ini bahagian antara jari-jari. Maka Rasulullah SAW itu memberikan isyarat kepada kita bagaimana beliau itu menyela jari-jarinya dengan jari tangan beliau. Agar apa? Semua air ketika kita membasuh kaki ini semuanya bisa terkena. Ya. Kanan 3 kali, sunnahnya kiri 3 kali. Kita lihat bagaimana. Ya. Jangan sampai celana kita mungkin nanti menghalangi mata kaki, jadi agak sedikit diangkat ya, sampai setengah kaki. Ya. Lalu dilihat bahagian jari, bagian ini 3 kali, sebelah kanan 3 kali. Setelah sudah 3 kali, lakukan hal yang sama kepada kaki kiri kita, ya. Hal yang sama dari ujung depan jari sampai dengan mata kaki. Lalu di sela-sela jari itu jangan lupa, ini banyak sekali yang lupa atau mungkin karena terburu-buru dan lain sebagainya, sela-sela jari lupa untuk dibasuh. Setelah selesai jangan lupa di hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan ini beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti aku wudu. Lalu beliau lanjutkan, lalu beliau menegaskan doa, bagaimana doa orang setelah berwudu. Ya. Bagaimana? Dia harus menghadap ke kiblat. Setelah dia menghadap ke kiblat, dia mengangkat tangan dan berdoa dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasul. Apa yang akan dia dapatkan? Futihalahu abwabul jannah as-samaniyah. Dibukakan baginya pintu-pintu surga. Dalam kondisi apa sajakah seorang muslim wajib untuk melakukan mandi janabah? Yang pertama adalah pada saat seseorang mengalami mimpi basah. Dalam hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki mendapatkan dirinya kebasahan, namun ia tidak ingat apakah dirinya mimpi bersetubuh. Bersabdalah beliau, ia wajib mandi besar. Dan tentang seorang laki-laki yang mendapatkan bahwa dirinya mimpi bersetubuh, namun ia tidak mendapatkan dirinya kebasahan, beliau bersabda, tidak wajib mandi besar kepadanya. Kemudian, hal lain yang menyebabkan seseorang wajib mandi janabah ialah karena berhubungan badan antara suami dan istri. Selanjutnya, seorang muslimah yang baru usai haid dan nifas, mereka pun wajib melakukan mandi janabah. Sebagai seorang muslim yang baik, sudah seharusnya kita mampu menjaga kesucian dan kebersihan diri kita. Namun terkadang banyak di antara umat Islam, utamanya di negeri ini, yang sebenarnya telah sadar akan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan tubuhnya dari najis. Namun sayangnya mereka belum mengerti bagaimanakah cara bersuci dari hadas besar atau mandi janabah dengan baik dan benar, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah tata cara mandi janabah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bagaimana cara mandi besar yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama yang perlu diketahui, kalau kita lihat dari beberapa hadis sahih berkaitan dengan cara mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 hadis sahih. Yang pertama diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Yang pertama, ketika kita ingin melaksanakan mandi besar, yang perlu kita sadari bahwa mandi besar ini beda dengan mandi-mandi yang lain ya. Mandi pagi hari, mandi sore hari, yang mandi-mandi biasa itu beda dengan mandi besar. Apa yang membedakan? Yang pertama niat. Jangan salah, niat ini nanti yang akan membedakan kita ingin mandi biasa atau kita ingin mandi janabah. Yang kedua, tata caranya. Tata cara yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu ketika kita ingin melaksanakan mandi janabah, dalam hati kita berniat, ya Allah, saya ingin melaksanakan mandi janabah atau mandi besar di saat kita dalam keadaan junub. Ya. Setelah itu kita jangan lupa mengucapkan Bismillah. Kalau di dalam kamar mandi, maka Bismillah itu diucapkan di dalam hati. Ya.
ya, untuk menjaga adab ucapan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Selepas itu kita ambil gayung dengan tangan kanan kita. Lalu kita ambil air. Kita cuci terlebih dahulu tangan kiri kita dengan air secukupnya. Jangan berlebihan. Setelah itu, lihat, tangan kiri memegang bagian atas ya, atau bagian ujung sini, nggak boleh. Lalu miringkan ini dengan tujuan gagang yang dipegang ini tadi, kalau seandainya ada najis, dia pun bisa tersucikan dengan air yang mengalir di gagang tersebut ya. Dicuci. Ketika sudah selesai berarti kedua tangan ini sudah dalam keadaan suci karena sudah disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Selepas itu dalam hadis Maimunah disebutkan bahwa Nabi SAW ghasala farjahu, mencuci kemaluannya. Setelah itu yang kita lakukan adalah berwudu ya. Setelah itu kita berwudu. Summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, kalau dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah. Lalu beliau wudu seperti wudu beliau ketika ingin sholat. Jangan juga ada yang tertinggal dari bagian wudu ini. Walaupun mungkin kita nanti akan mandi, sama saja kan, nanti kan semua badan juga terkena air. Jangan. Ketika kita wudu, maka wudunya harus wudu yang sempurna. Selepas itu kita akan memulai membasahi seluruh anggota badan kita, diawali dengan kepala. Karena dalam sebuah hadis Aisyah tadi, yukhallil ra'syahu. Ya, jadi kepala dibasahi sambil tangan itu memasukkan ya di sela-sela rambut. Sehingga apa? Semua kulit kepala ini harus basah. Kalau kita lihat dalam hadis Maimunah itu, sampai Rasulullah SAW ketika memasukkan air di dalam kepala sampai mengenai kulit kepala itu, hampir seluruh badannya itu sudah terkena air ya, walaupun belum sempurna. Ketika semua sudah ya, di sini jangan menggunakan wangi-wangian terlebih dahulu atau sabun terlebih dahulu, karena kita mengawalinya dengan air yang suci dan mensucikan ya. Ketika kita yakin semua sudah ya, baru setelah itu kita guyur bahagian kanan kita terlebih dahulu. Kita guyur bagian kanan kita dari atas sampai bawah, pastikan semua air itu merata ya, mengenai seluruh bahagian yang kanan. Nah, semua air merata ya. Jika sudah bahagian kanan, maka dilanjutkan dengan bahagian kiri. Dilanjutkan dengan bahagian kirinya ya. Dan yakinkan bahwa semua air mengenai seluruh badan. Jangan ada yang tidak kena. Ya. Setelah selesai, dia mencoba untuk mengulangi guyuran bebas kanan kiri ya. Yang terpenting dia harus yakin semua bagian badan itu dikenakan air ya. Kalau seandainya yang terpenting itu lipatan tangan, lipatan ketiak ya, lipatan selangkangan, mungkin nanti di siku ya, di lutut, semuanya harus kena betul. Nah, begitu dia sudah yakin semuanya sudah terkena air ya, maka berikutnya disunahkan untuk mengenakan wangi-wangian. Kalau kita sekarang mungkin boleh mengenakan sabun ya. Ketika semua diratakan dengan sabun, kalau ingin menggunakan sampo, silahkan menggunakan sampo ya. Ini sunnah bukan wajib, jangan salah kaprah ya. Lalu menggunakan sampo selesai, baru setelah itu digerujuk sekali lagi. Nah, ketika sudah digunakan wewangian itu, maka dia harus yakinkan semuanya bersih ya. Yakinkan semuanya bersih. Ketika sudah yakin semuanya sudah bersih, maka tutorial mandi yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sudah selesai. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sekedar mandi yang jebar-jebur ya, atau hanya sekedar mandi yang seperti mandi dia di pagi dan sore hari, tidak. Walaupun memang kalau kita lihat dari arti mandi adalah ta'mimul jasad bil ma', meratakan seluruh badan ini terkena dengan air. Kalau seandainya dia mandi jebar-jebur, semua sudah terkena air, insya Allah sudah sah mandinya. Hanya saja pahala sunnahnya yang dia tidak dapat. Tapi kalau seandainya dia melakukan seperti apa yang tadi diajarkan dari Rasul melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha, maka insya Allah itu jauh lebih baik karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur. Pemirsa Khazanah, bersuci dan menjaga kebersihan adalah amal ibadah yang begitu penting di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu, janganlah kita menyepelekannya. Maka marilah perbaiki cara kita bersuci sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.